Karena sebentar lagi Valentine, hari ini Intan mau membahas yang romantis-romantis dulu. Hari ini Intan mau membahas pernikahan tradisional di Tiongkok. Iya, yang kita tonton di drama-drama itu, yang pengantin ceweknya itu ditutupin kain merah, dibawa pakai tandu. Itu sebenarnya kayak gimana sih aturan mainnya? Yuk, tak jelasin di sini. Dacia ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Seperti biasa, sebelum memulai video ini, Intan mau membacakan pesan Saweria yang masuk. Pesan pertama dari Bakmi Fu. Tolong bahas dong sejarah Sumpit dan mie. Oke, ditunggu ya. Thanks, sukses untuk C Intan. Terima kasih. Yang kedua dari Jun. Terus berkarya sejarah, sastra, dan sejarah Tiongkok sampai saat ini. Terima kasih. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, teman-teman bisa dukung channel ini via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Nanti di Saweria teman-teman itu bisa nulis pesan dan pesannya itu bisa berupa request kayak Bakmi Fu tadi, juga bisa berupa dukungan kayak Jun itu tadi. Juga berupa pertanyaan juga bisa. Nanti semua pesan yang masuk via Saweria Intan akan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Kalau zaman sekarang kita kenalan-kenalan sendiri, jatuh cinta, nikah pun kita ngurus sendiri. Orang tua nggak ikut-ikut meskipun ikut bayar. Wis pa, ma, aku tak kawin, tak urus semua, papa tinggal kasih aku kartu ATM. Nah, itu kelakuan anak-anak zaman sekarang. Kalau zaman dulu, zaman dinasti-dinastian di Tiongkok, anak itu malah duduk manis. Yang ngurus pernikahan itu ortu dan mak comblang. Karena zaman dulu juga ada jasa mak comblang profesional yang dibayar. Kalau sekarang kita nyomblangin orang, gak ada yang dibayar, gratisan. Mak comblang ini beda loh ya sama I.O. Kalau I.O kan ngurusi jalannya pernikahan. Mak comblang pun iya, tapi mak comblang juga menyediakan pasangannya. I.O kan gak nyediain. Jadi pernikahan zaman dulu kebanyakan itu dua sejoli yang tidak saling kenal menikah. Itu menurut literasi yang Intan baca. Tapi pernikahan seperti ini yang lebih awet daripada pernikahan-pernikahan zaman sekarang yang cari-cari sendiri. Ritual pernikahan yang dilakukan warga Tiongkok dikenal dengan 3 surat dan 6 etiket atau San Su Liu Li. 3 surat itu apa aja? Yang pertama, surat pertunangan atau Binsu. Itu perjanjian antara pihak keluarga pria dan wanita. Yang kedua, surat persembahan atau Li Xu. Surat ini berisi apa saja mas kawin yang bakal dikasih ke keluarga wanita atau Jia Chuang. Yang ketiga, surat pernikahan atau In Jing Su, yang berarti surat yang diberikan saat keluarga pria menyambut datangnya pengantin wanita. Lah terus 6 etiket itu apa aja? 6 etiket itu urut-urutan pernikahan ya. Ritualnya itu kayak gimana? Yang pertama, nah cai atau melamar. Ini kalau misalkan keluarga A itu punya anak cowok yang usianya 17-an lah ya kurang lebih. Pokoknya sudah waktunya menikah. Ortu dari keluarga A ini, ortunya itu cari kira-kira dapat nggak mantu untuk anaknya dia. Kalau misalkan si keluarga A ini punya inceran mantu, keluarga A ini bisa mengirim utusan atau bisa juga pakai jasa mak comblang untuk mendatangi rumah mantu inceran untuk tanya apakah si cewek mau bersedia nikah sama anaknya. Itu kalau kasusnya si keluarga cowok punya inceran mantu. Kalau nggak punya inceran mantu kayak gimana? Nggak apa-apa. Keluarga cowok bisa datang ke mak comblangnya. Mak, aku ini punya anak cowok, sudah waktunya nikah. Punya stok nggak mak? Stok cewek? Oh ada, mau si A, si B, si C. Aku mau si B, ayo wes mak. Ya udah, besok aku tak ke keluarganya si B. Tak minta si B itu buat anakmu. Mak comblang ini itu harus punya kemampuan persuasif yang baik.
supaya ortunya si B mau ngasihkan anaknya. Kemampuan persuasif ini sampai sekarang itu masih dipakai guys, masih dipakai di bisnis, biasanya dipakai sales, marketing, buat nego bisnis atau PHP-in gebetan. Sekarang masuk ke etiket yang kedua atau wenming, menanyakan nama. Setelah utusan dari pihak cowok itu datang ke pihak cewek untuk minta anaknya, itu kan ada dua kemungkinan. Si keluarga itu ngasih atau tidak. Kalau misalkan nggak mau ngasih, ya sudah, case close, kasus berhenti. Tapi kalau mau ngasih, akhirnya utusan itu minta nama cewek, tanggal, jam lahir, unsur, itu supaya dicocokkan feng shui-nya itu cocok apa enggak. Setelah cocok dan kedua belah pihak sudah setuju, dibuatlah surat yang pertama, surat yang tadi Intan bilang di awal, yaitu binsu, surat perjanjian pernikahan. Sekarang etiket yang ketiga yaitu naci. Naci ini pihak cowok memberikan persembahan kepada mempelai wanita berupa mas kawin yang sudah tertulis di surat perjanjian yang tadi Intan bahas, nomor 2 yaitu li shu. Kemudian etiket yang keempat yaitu najeng. Kalau yang ketiga tadi naci, pengantin pria memberikan persembahan kepada pengantin wanita, najeng itu sebaliknya. Pengantin wanita itu membalas, ngasihkan persembahan ke pengantin pria. Etiket yang kelima adalah cincin, yaitu memilih tanggal baik. Adat ini sampai sekarang masih banyak dipakai. Tanya suhu untuk menentukan tanggal pernikahan. Suhu menentukan tanggal pernikahan itu dari tanggal lahir kedua belah pihak, jam lahir, bahkan unsur dari kedua belah pihak. Unsur itu maksudnya satu orang itu punya unsur-unsur itu entah logam, kayu, api, air. Satunya lupa. Dan biasanya saat memilih tanggal pernikahan itu menghindari bulan 3, 6, dan 11. Kenapa? Karena bulan 3 Sun itu bunyinya sama dengan Sun pergi. Begitu juga bulan 6 yaitu Leo. Itu sama bunyinya dengan Leo meninggalkan. Bulan 11 juga Sheyi, sama artinya, sama bunyinya dengan Sheyi yang feelingnya nggak bagus. Setelah tanggal baik itu sudah ditentukan, biasanya pengantin pria minta mas kawin dari yang cewek untuk ditata dalam kamar pengantin yang berada di rumah mempelai pria. Mas kawin itu bukan cuma emas, ada gunting. Gunting itu sebagai simbolis pernikahan tanpa terputus. Juga dikasih kain, bantal yang menandakan kesuburan, simbolis kesuburan. Sekarang kita ngomong tentang emasnya. Emas dari pihak wanita ini berpengaruh banget terhadap status yang akan diterima dari keluarga mempelai pria saat menikah nanti. Jadi menentukan harga diri yang cewek. Jadi kalau misalkan yang cewek itu ngasih emasnya itu sedikit, kasihan ceweknya nanti dipandang rendah di keluarga pria. Beberapa hari sebelum pernikahan akan dipilih 1 hari khusus untuk menghias kamar pengantin. Kamar pengantin itu identik dengan selimut dengan gambar naga dan finik. Dan di atas selimut itu nanti dikasih banyak buah, kacang-kacangan, biji teratai sebagai simbolis supaya beranak banyak dan cepat punya anak. Yang ngehias kamar pengantin ini bukan orang sembarangan, orang pilihan. Dicari orang yang mapan, sukses, keluarganya baik-baik, keluarganya masih utuh. Supaya diharapkan pasangan yang menghias kamar pengantin itu akan menularkan hoki buat pengantin. Oke, sekarang masuk ke ritual terakhir dari 6 etiket, yaitu Jin Ying atau resepsi pernikahan. Seperti biasa, si cewek itu dandan dulu ya, dandan pakai baju merah, karena merah itu berarti bahagia, pokoknya serba merah. Habis yang cewek dandan, yang cewek itu pamitan sama kedua orang tua. Ini adegan tangis menangis berlangsung. Kenapa? Karena kalau sudah menikah, cewek itu bukan miliknya lagi, tapi miliknya keluarga mempelai pria. Untuk ketemu lagi
kedepannya bakal susah banget. Pengantin pria dan rombongannya itu sudah berada di luar dengan membawa tandu pengantin. Pengantin pria memberikan injinsu atau surat pernikahan, surat ketiga tadi, kepada pihak keluarga cewek. Setelah menyerahkan injinsu itu, yang cewek pun cadarnya ditutup dan masuk ke tandu, berangkat ke kediamannya pengantin pria. Nah, saat berangkat itu ya itu ada arak-arakan, ada band, jadi heboh banget, dongceng-dongceng kayak gitu. Kenapa? Karena orang Tiongkok itu suka sama keramaian. Intan mau berbagi pengalaman saat Intan makan di resto yang lumayan padat. Resto ini resto yang kelas menengah ya, jadi bukan resto yang terlalu mahal atau terlalu murah. Restonya pokoknya kelas menengah, tapi restonya ini rame. Di dua resto yang berbeda, satu resto yang berada di China dan satu resto yang berada di Jepang. Saat Intan makan di resto yang di China ini, wah rame banget guys. Orang itu pada ketawa-ketawa, ketawanya itu keras, ngakak. Bahkan kalau memanggil pelayan, kita itu teriak-teriak loh. Fuyuan, Fuyuan. Nggak angkat tangan gini, enggak. Kalau angkat tangan siapa coba yang ngerti artinya? Itu kalau di Tiongkok sana. Sedangkan di Jepang itu berbeda. Jepang itu suka keheningan. Jadi makan di Jepang itu meskipun di resto yang banyak pengunjungnya, yang high capacity gitu ya, itu lebih banyak kedengeran suara orang makan daripada orang ngomong. Begitu nyampe ke keluarga pria, mereka berdua itu koutou 3 kali. Koutou 3 kali itu kepada surga, kepada keluarga, dan kepada pasangan. Lalu pengantin itu menyambut tamu dengan ngasih wine atau teh ke tamu. Yang cewek itu ngasih wine teh ke keluarga dan ke pasangannya sendiri. Setelah makan-makan jamuan berakhir, barulah sepasang sejoli ini ke kamar pengantin. Kerudung dibuka. Kalau beruntung ya dapat yang cantik kayak Intan gini. Acara pernikahan belum berhenti di sini. Ada tradisi kuno juga. Biasanya temen dari pengantin pria yang seumuran, ya berarti yang ya belasan tahun gitulah ya, itu kan lagi nakal-nakalnya. Itu disuruh ngesroh ke kamar mempelai pengantin. Suruh buat huru-hara, buat keramaian. Kenapa? Karena memang ramai itu pertanda hoki. Di hari ketiga setelah pengantin itu menikah, pengantin pria itu ngantar istrinya itu berkunjung ke rumah keluarga istrinya. Ya sekalian kenalan gitulah ya sama keluarganya si istri. Keluarga istri itu biasanya sudah menjamu dengan hidangan-hidangan yang terbaik. Kenapa? Karena itu adalah mungkin terakhir kalinya mereka bertemu. Sebelum mengakhiri video ini, Intan mau ngasih tahu 3 hal tabu dalam pernikahan. Apa itu? Yang pertama, orang Tiongkok menghindari angka 4 untuk hari pernikahan. 4, 14, 24 tidak pernah dipilih di hari pernikahan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah menikah selama 4 bulan, mereka tidak boleh pergi ke acara pemakaman. Yang ketiga, tidak boleh tidur di luar kamar selama 4 bulan. Jadi tidak ada yang namanya honeymoon. Apa itu honeymoon? Ini adalah pernikahan Tiongkok dengan tradisi kuno. Next video, Intan mau bahas yang modern. Itu kayak gimana? Pernikahan Tiongkok juga, tapi modern dan dilakukan di Indonesia. Stay tune ya. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.